Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfal Abdanukel dengan NIM 201210010029 dari kelas PIA. Pada video kali ini saya akan mencontohkan, melafalkan contoh huruf-huruf tahkim dan tarkik untuk memenuhi tugas mata kuliah tahsin dengan dosen pengampu Ibu Rita Desturina SAG. Baik, langsung saja. Huruf-huruf yang dibaca tafkhim yang pertama itu ada huruf isti'la. Lalu macam-macamnya itu seperti ini. Yang pertama, jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya berupa alif. Nah, contohnya doba atau sobiro. Lalu selanjutnya, jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan alif. Contohnya doroba atau toba'a. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya lagi mutla'in atau maghribun. Seperti itu. Lalu selanjutnya, jika huruf isti'la berharokat dhammah, misalnya duriba atau tuba. Nah, dan huruf sebelumnya jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya wa ta'imun atau mukmahun. Seperti itu. Selanjutnya, jika huruf isti'la berharokat kasroh, contohnya dukhilat kismatun. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, contohnya ikhrajun atau it'amun. Lalu yang kedua, selain huruf-huruf isti'la, yakni huruf ro yang berada di awal atau di tengah kata. Macam-macamnya seperti yang pertama, jika huruf ro berharokat fathah, contohnya aro'aita atau rahmatun. Lalu yang kedua, jika huruf ro berharokat dhammah, contohnya ruziqu, kafaru. Lalu selanjutnya, jika huruf ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, contohnya arsalna. Lalu ada lagi, jika huruf ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat dhammah, yaitu yurzakun. Selanjutnya, jika ada huruf ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat kasroh, aridah atau tidak asli, misalnya irji'i atau irka'u. Seperti itu. Selanjutnya, jika ada huruf ro mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh, baik aridah maupun asliyah, yang berada di akhir kata sebelum atau sebelumnya disebut kasroh munfasilah. Contohnya inirtabatum rabbirhamhuma. Lalu selanjutnya, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh, misalnya lamirsad, mirsadun. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada huruf ro yang berada di akhir kata. Nah, keterangannya ini pertama, jika ro mati baik asliyah atau aridah terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya wal qamaru wala tazar, gitu, yaitu diwakafkan, atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya wal asr yang diwakafkan. Lalu selanjutnya sesudah alif, misalnya an-naru yang diwakafkan, an-nar. Seperti itu. Lalu ada juga sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalkan bin nudzur, wal umur, wan nuzur yang diwakafkan tadi, atau di antara keduanya dipisah huruf sahih matinya, misalkan ma'al usr diwakafkan. Selanjutnya, sesudah waw mati, misalkan fis sudur diwakafkan.
Lalu yang keempat itu ada lam, lafaz Allah, lam pada lafaz Allah. Jika lafaz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus Somad, lalu jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah. Lalu dan yang terakhir, jika lafaz Allah didahului dengan huruf yang berharokah dhammah, contohnya Rasulullah, seperti itu. Lalu yang kelima ada alif. Yang pertama, jika alif terletak sesudah huruf isti'la, contohnya qala. Lalu jika alif terletak sesudah lam lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasrah, contohnya yuridullah. Lalu jika alif terletak sesudah ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro, seperti itu. Lalu tadi adalah huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Sekarang kita akan membahas huruf-huruf yang dibaca tarqiq. Nah, yang pertama huruf isti'la, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Lalu yang kedua, ro yang berada di awal atau tengah kata. Keterangannya, yang pertama jika ro berharokat kasroh, misalkan rijala atau min amrina. Lalu keterangan selanjutnya yang kedua, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata, contohnya Firaun, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu huruf-huruf dari huruf-huruf yang dibaca tarqiq itu ada ro yang berada di akhir kata. Keterangan yang pertamanya itu jika ro mati baik asli maupun ardi atau tidak asli sesudah huruf berharokat kasroh, misalnya fatahhir, fakabbir, nah gitu, yang diwakafkan atau antara keduanya dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf istiqla, contohnya wala bikr, diwakafkan di akhirnya wala bikr. Lalu keterangan yang ketiga itu ada jika ro mati maupun ardi asli atau tidak asli sesudah ya mati, contohnya basir, khabir, wasulhu khair, seperti itu. Lalu huruf-huruf yang keempat yang dibaca tarqiq itu ada lam, lafaz jalalah. Keterangannya, jika sebelum lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasrah, contohnya wa may yattaqillah, seperti itu. Lalu yang kelima ada alif. Keterangannya, jika alif tidak terletak sesudah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lam lafaz Allah, contoh la roiba, la roiba. Lalu yang ketiga, setelah kita membahas huruf-huruf yang dibaca tafkhim dan tarqiq, maka kita akan membahas huruf-huruf yang dapat dibaca tafkhim atau tarqiq, seperti itu, atau bisa disebut jawazul wajhain, ya. Nah, huruf-huruf itu yang pertama ro di tengah kata. Keterangannya, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh, contohnya kullu firqin. Lalu yang kedua itu ada ro di akhir kata. Keterangannya, jika akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati. Nah, ini hanya terdapat pada ainul kitr, ainul kitr dan misron ketika diwakafkan, al misr, seperti itu. Lalu selanjutnya surat Al-Fajr ayat keempat yaitu ida yasir, ida yasir. Lalu ada an asir dimanapun berada dalam Al-Quran. Lalu kemudian fa asri,
dimanapun berada dalam Al-Quran juga, dan wan nuzur, yaitu terdapat di surat Al-Qamar di 6 tempat. Nah, keterangannya ketika waqaf pada lapas-lapas ini, ilatnya hakikatnya sesudah ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya, tidak ada rosem pada tidak ada rosem pada lapas iza yasr dan wan nuzur. Dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai huruf-huruf tahkim dan tarkik dan jawaz wadihain antara atau keduanya. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.